Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa alihi wa ashabihi wa ba'du. Yang saya hormati segenap jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu, mari kita syukuri hari ini Allah masih menganugerahkan kepada kita kesehatan. Allah berkenan mengizinkan kita untuk bisa hadir mengikuti ibadah subuh, dan kita juga masih diberi izin oleh Allah untuk mengamalkan amalan-amalan kita masing-masing. Mudah-mudahan seluruh rangkaian doa-doa yang kita panjatkan ke hadirat Allah berkenan menerimanya, dan mudah-mudahan menjadi lahan buat kita menuju ridhonya. Amin ya rabbal alamin. Saudara hadirin, Al-Quran sebagaimana disampaikan oleh Allah kepada kita bahwa Al-Quran adalah wahyu yang terus bergerak tanpa berhenti, menelusuri setiap waktu peradaban dari masa ke masa. Quran tidak pernah basi untuk dibahas, ia selalu aktual untuk dibicarakan. 15 abad yang lampau ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad masih tetap terbaca hingga saat ini. Menurut para ahli sejarah, kitab Injil yang ketika diturunkan kepada Nabi Isa, lalu 300 tahun berikutnya sudah tidak bisa lagi terbaca dan dipahami oleh generasi saat itu. Kalau juga kita menelusuri bahasa Inggris yang ketika hidup di era 300 tahun sebelumnya lalu dibaca oleh generasi 300 tahun kemudian, mereka juga sudah kesulitan untuk memahami bahasa Inggris yang disampaikan atau bahasa-bahasa yang diucapkan oleh generasi 300 tahun sebelumnya. Untuk membukanya dan memahaminya harus membutuhkan kamus. Kita lihat dalam konteks keindonesiaan, bahasa Jawa kuno yang dulu orang tua kita hidup dengan bahasa Jawanya, saat ini sudah lagi tidak bisa dipahami oleh generasi sekarang. Begitu seterusnya bahasa dengan segala perkembangannya. Berbeda dengan Al-Quran, padahal sudah 1500 tahun yang lampau, masih tetap bisa terbaca hingga saat ini, dan bahkan dibaca oleh semua generasi, oleh semua umat manusia di belahan bumi ini. Al-Quran menyebut dirinya adalah wahyu sebagai rahmatan lil alamin. Artinya petunjuk, rahmat, pembimbing bagi semua generasi dari zaman ke zaman. Banyak hal yang menarik informasi yang disampaikan Al-Quran saat ini, dan juga membutuhkan perenungan batin kita sehingga kita bisa menyelami makna-makna yang tersimpan di dalamnya untuk kita diskusikan dengan Al-Quran. Al-Quran memberikan banyak solusi kepada kita. Al-Quran memberikan pemahaman yang serius kepada kita terkait dengan kehidupan ini. Al-Quran mampu menggerakkan hati manusia untuk berdebat dengan siapa saja.
Mari kita lihat salah satu contoh yang Allah sampaikan kepada kita dalam bahasa yang sederhana tetapi penuh makna. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka hendaklah manusia melihat makanannya. Kata at-ta'am yang diungkap di dalam ayat itu tentu berbagai macam jenis makanan. Kalau kita menyadari dan sering kita lalai terhadap kondisi ini, lupa terhadap secentong nasi yang ada terhidang di atas meja kita, sesungguhnya telah mengorbankan jutaan manusia sampai terhidang di meja kita. Bayangkan nasi yang berasal diproses dari perkampungan nun jauh di sana. Sebelum menjadi nasi tentu ada proses-proses tertentu. Kaum petani di kampung sana harus membuat ladang, kemudian menggali, mengolah tanahnya dengan baik itu dengan dicangkul ataupun dengan menggunakan traktor ataupun binatang, kerbau dan sebagainya. Itu butuh waktu. Lalu menyemai dari butiran-butiran padi itu, kemudian disemai, lalu ditandur, ditanam. Menunggu harus 3 bulan paling tidak. Bayangkan, belum lagi pengairan airnya, lalu dipanen itu juga yang membutuhkan tenaga di situ. Memanen tidak sendiri, pasti banyak orang, melibatkan orang banyak. Setelah dipanen dibawa ke tempat penggilingan. Dari tempat penggilingan digiling, kita lihat mesin penggilingan itu dibuat oleh pabrik-pabrik tertentu. Di sana pasti membutuhkan ribuan tenaga orang. Luar biasa. Dari situ kemudian dibawa ke kota, didistribusikan oleh kendaraan. Lalu kita lihat kendaraan itu sendiri diproduksi oleh berbagai macam perusahaan. Ada perusahaan yang hanya mencetak mur, baut, setir, kaca dan seterusnya. Ribuan tenaga hanya untuk mengantarkan secentong nasi terhidang di meja kita. Luar biasa. Belum lagi BBM, bensin untuk menggerakkan tenaga mesin kendaraan itu. Di situ banyak juga karyawan, bahkan ribuan karyawan. Untuk mengangkat bensin dari dalam bumi itu juga butuh mesin, mesinnya juga butuh pabrik, dan itu mengorbankan ribuan tenaga orang. Sampai dibawa ke kota, lalu dihidangkan, kita beli, dan itu juga butuh alat-alat untuk memasak dan menanak nasi sehingga tersaji di meja kita. Ada kenceng, centong, macam-macam. Lihat, semuanya bergerak begitu hebat. Dan ternyata sepiring nasi yang kita nikmati sampai hari ini itu membutuhkan jutaan manusia terhidang di meja kita. Luar biasa. Allah hanya berkata, falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan itu makanan yang tersaji itu. Berapa banyak tenaga manusia yang berkorban di dalamnya. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk sampai tersaji terhidang di meja kita. Bahasa ta'am tidak hanya secentong nasi, tapi berbagai macam lauk pauk, sayuran dan sebagainya itu dibutuhkan tenaga dan membutuhkan waktu terhidang di meja kita. Pantas kalau kemudian Al-Quran menyampaikan kepada kita, fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jaga betul
dengan aturan-aturan yang Allah berikan kepada kita. Hubungan, relasi, tasa'alun, ada komunikasi, ada kontak, ada orang yang saling terikat dengan kita. Wal arham, hubungan juga atau jaga pula hubungan kasih sayang antar kita. Maka ketika kita melukai orang, menzalimi orang, disebut oleh Allah sebagai perilaku dosa. Kenapa? Karena kita sesungguhnya tidak bisa hidup sendiri tanpa kehadiran mereka. Luar biasa Al-Quran. Hanya satu kata, satu kalimat yang Allah sampaikan kepada kita, falyanzuril insanu ila ta'amih. Ternyata bahasa itu menyangkut berbagai persoalan kehidupan, melibatkan manusia-manusia lain untuk bisa kita nikmati secentong nasi di hadapan kita. Luar biasa. Saudara hadirin, pantaslah kalau kemudian Allah sampaikan kepada kita, fala tahasadu wala tabaghadu. Jangan saling hasud, jangan saling benci antara kalian. Ada orang-orang yang terlibat menjadikan diri kita sukses. Ada orang-orang yang terlibat menjadikan diri kita sehat. Ada orang-orang yang terlibat menjadikan diri kita orang-orang yang terhormat. Semua banyak orang yang terlibat baik langsung atau tidak langsung menjadikan diri kita jadi orang besar. Ternyata butuh banyak orang. Maka Nabi pernah menyampaikan, tarohamu, saling kasih sayang, watawasau, dan saling memberi pesan kepada yang lain. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Anugerahkan kasih sayang itu terhadap makhluk Allah semua yang ada di bumi ini. Niscaya Allah akan menganugerahkan, niscaya para malaikat akan menganugerahkan kasih sayangnya kepada orang-orang tersebut. Mudah-mudahan kita menjadi bagian dari orang-orang yang berbagi kasih dengan orang lain. Banyak orang-orang yang membutuhkan pikiran kita, tenaga kita, ilmu kita, harta kita. Berilah mereka sesuai dengan kemampuan kita, perhatian dan sebagainya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Satu ayat yang terkandung begitu padat maknanya buat kita semua. Dan mudah-mudahan Allah anugerahkan keberkahan kepada kita. Dan marilah kita bersalawat pagi ini. Semoga salawat ini membawa syafaat buat kita di hari kiamat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala ali. Mari kita tutup hamdalah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.